Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari kelas 2 MA 18 NIPM 108 20592 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi di mata kuliah Human Relation. Human Relation. Bab 2. Definisi Human Relation, yaitu studi tentang hubungan antara manusia dan membantu bagaimana cara interaksi yang efektif. Secara kebahasaan, kata human berarti manusia, sedangkan kata humane berarti bersifat manusia. Kata humanis berarti peramah, orang yang penyayang, peri kemanusiaan. Dalam Kamus Internasional Populer, humanis berarti ajaran atau kepahaman kemanusiaan, menganggap manusia-manusia lain mempunyai nilai, kepentingan-kepentingan, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang sama sebagai layaknya manusia. Sedangkan kata relation berarti hubungan. Dari pengertian tersebut, bahwa human relation adalah hubungan atau interaksi yang terjadi antar seseorang dengan orang lain atau dengan sekelompok orang yang berlangsung secara manusiawi. Human relation tidak sekedar untuk memperhatikan manusia, tetapi membuat sekelompok manusia untuk bergairah, menyadari akan tujuan kelompoknya, menampakkan kerjasama yang didasari atas unsur-unsur antara lain sebagai berikut. A. Komunikasi yang efektif. B. Rasa tanggung jawab yang tinggi. C. Menyadari adanya kepemimpinan dalam anggota kelompok itu, baik secara formal maupun informal. D. Menyadari adanya peranan dan tanggung jawab sebagai anggota. E. Adanya pertumbuhan norma-norma kelompok yang dapat mempengaruhi pola perilaku anggotanya. F. Adanya suatu pengambilan keputusan yang didasari oleh konsensus kelompok. Secara umum, human relation mencakup semua jenis interaksi, termasuk konflik, kerjasama, dan hubungan kelompok. Human relation dapat berguna untuk bekerja secara efektif. Hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan satu, keterampilan kognitif dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pemikiran kritis, kreativitas, inovasi. 2. Keterampilan hubungan, mempengaruhi negosiasi, komunikasi, mendengar, dan membantu kepercayaan. 3. Keterampilan kepribadian, kemampuan beradaptasi, fleksibel, resiliensi, integritas, kejujuran, pendekatan, dan pengembangan diri. Tindakan atau perilaku yang mempengaruhi seluruh kerja organisasi. Eksternal faktor seperti merger, perubahan teknologi, dan pergeseran demokratif. Internal faktor ada kepemimpinan, kekuatan, keragaman, tujuan, budaya, organisasi. Faktor pekerjaannya ada adopsi teknologi baru, manajer, gaya kepemimpinan, kelompok, bagaimana kelompok dalam pengambilan keputusan dan kerjasama tim. Individual, bagaimana seseorang belajar dan mengolah perasaannya dan perasaan orang lain, berdasarkan kecerdasan emosional. Bab 4. Komunikasi dalam human relation. Human relation bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan dan mendapatkan suatu kepuasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambing-lambing yang bermakna bagi kedua pihak. Jadi komunikasi itu adalah proses di mana pesan disampaikan oleh komunikator oleh penerima. Pesan itu dapat berupa hasil pemikiran atau perasaan yang dimaksudkan untuk mengubah pengetahuan, sikap atau tingkah laku si penerima pesan. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam human relation. Di antaranya adalah membantu membangun tim dan menghindari kesalahpahaman. Fungsi komunikasi dalam human relation. 1. Untuk meningkatkan gairah kerja suatu organisasi. 2. Untuk meningkatkan hubungan kerja serta kerjasama di antara teman kerja. 3. Untuk mengurangi aspek-aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustasi. 4. Untuk dapat mengetahui sedini mungkin kemelut-kemelut di dalam organisasi, terutama yang menyangkut kepada hubungan kerja yang harmonis. 5. Untuk mengetahui sejauh mana faktor psikologis, manajemen, sosiologis. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang dan melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Dalam komunikasi efektif, memiliki 5 hukum menurut Sari 2006 8 yaitu 1. Respect, empati, audible, clarity, humble. Komunikasi formal. Effendi 2005 bahwa sistem komunikasi formal biasanya mengikuti garis-garis wewenang sebagaimana dituangkan dalam struktur organisasi. Proses komunikasi biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif.
Komunikasi informal. DeVito 2011. Komunikasi informal sebagai komunikasi yang disetujui secara sosial yang orientasinya tidak pada organisasi tetapi lebih secara individual. Komunikasi verbal. Purwanto 2006 mengatakan bahwa komunikasi verbal merupakan penyampaian komunikasi dengan menyusun kata-kata ke dalam suatu pola yang memiliki arti atau makna dalam bentuk tertulis maupun tulisan. Nonverbal komunikasi. Kavloidi 2009 mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai setiap perilaku dan karakteristik yang mengirimkan makna tanpa menggunakan kata-kata. Tipe komunikasi nonverbal yaitu ada kinetik, haptik, penampilan fisik, artefak, proksemis, faktor lingkungan, kronemis, parabahasa, dan keheningan. Bab 5. Communication Style. Understanding your communication style. Gaya komunikasi yang dimiliki oleh setiap individu itu pasti berbeda-beda. Gaya komunikasi merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sepenuhnya sebagai suatu kepribadian unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir dan kesejahteraan emosional. Gaya komunikasi menurut Tubbs and Moss 2014 halaman 31-32. 1. Ada the controlling style, 2. the equalitarian style, 3. the structuring style, 4. the dynamic style, 5. the relinquishing style, 6. the withdrawal style. Faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi seseorang. Shapiro 2005 yaitu kondisi fisik, peran, konteks histori, kronologi, bahasa, hubungan, dan kendala. Karakter orang terbuka atau bisa disebut ekstrovert. Orang yang dengan karakter ini lebih suka mengarahkan energi dan perhatian terhadap dunia luar. Orang ekstrovert cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh sekelilingnya dibanding kondisi sendiri. Komunikasi yang dapat dilakukan dengan orang ekstrovert. Menjawab pertanyaan, komentar, dan sejenisnya dengan segera. Menyambut baik ajakan untuk melakukan sesuatu. Pastikan hasil sudah disepakati sebelum mengakhiri pembicaraan. Karakter orang tertutup atau yang biasa disebut introvert. Orang introvert memiliki pemahaman baik terhadap dunia dalam diri sendiri, fantasi, mimpi, dan persepsi yang bersifat individu. Organisasi subjektif, orang-orang ini akan menerima dengan selektif dunia luar. Komunikasi yang dapat dilakukan dengan orang introvert. Memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan tema pembicaraan. Berikan waktu bagi penerima dan pengirim pesan untuk berpikir. Bicara secara individual, hanya berdua, tidak ada orang lain. Karakter orang intuitif. Karakter orang dengan tipe ini lebih mengutamakan hal-hal yang terlihat tidak nyata, hal yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata telanjang, mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan dugaan dan firasat. Karakter orang perasa. Tipe perasa lebih mengutamakan emosi daripada rasio. Namun bukan berarti mereka tidak menggunakan rasio, hanya saja emosi dan perasaan lebih mendominasi ketika berkomunikasi dengan orang lain, hangat, empati, dan simpati. Karakter orang penilai. Tipe karakter penilai adalah karakter yang terkesan menghakimi, tidak sabar, langsung memberikan penilaian terhadap orang lain, memiliki gaya hidup yang terencana dan teratur, terkesan kaku. Bab 6. Self-esteem. Chaplin dan Subowo dan Martiarini 2009 adalah penilaian diri yang dipengaruhi oleh sikap interaksi, penghargaan, dan penerimaan orang lain terhadap individu. Pembentukan self-esteem 30 derajat dalam Gufon 2010 menyebutkan bahwa harga diri sudah terbentuk pada masa kanak-kanak sehingga seorang anak sangat perlu mendapatkan rasa penghargaan dari orang tuanya. Proses selanjutnya, harga diri dibentuk melalui perlakuan yang diterima individu dari orang lingkungannya seperti dimanja dan diperhatikan oleh orang tua dan orang lain. Dengan demikian, harga diri bukan merupakan faktor yang bersifat bawaan, melainkan faktor yang dapat dipelajari dan terbentuknya sepanjang pengalaman individu. Coppersmith menggunakan 4 aspek pembentukan self-esteem. Kekuatan individu, power, keberartian individu, signifikan, kebajikan individu, virtue, keberhasilan individu, competence. Karakteristik seseorang yang memiliki self-esteem rendah. Orang yang memiliki self-esteem rendah cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. Tidak berani mencari tantangan-tantangan baru dalam hidupnya. Lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah dikenal dengan baik serta menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan tuntutan. Akibat memiliki self-esteem rendah, mudah merasa cemas, stres, merasa kesepian, dan mudah terjangkit depresi. Dapat menyebabkan masalah dengan teman baik dan sosial. Dapat merusak secara serius akademik dan penampilan kerja.
Faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem. Gufron 2010 mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem. 1. Faktor jenis kelamin. 2. Inteligensi. 3. Kondisi fisik. 4. Lingkungan keluarga. 5. Lingkungan sosial. Bab 7. Personal value influence ethical choice. Karakter, integritas, dan moral. Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. 3 faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter. 1. Pendidikan. 2. Keluarga. 3. Lingkungan. Integritas adalah sebuah nilai yang selalu menjadi dasar untuk menjamin kejujuran nilai-nilai lainnya. Bila integritas pribadi lemah atau bocor dalam karakter pribadi, maka dapat dipastikan nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, ketekunan, kerajinan, keberanian, keterus-terangan, kepercayaan, kesetiaan, kearifan, dan profesionalisme pasti tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Ciri-ciri pribadi yang memiliki integritas: selalu menepati janji, taat asa tidak pelin-pelan, komitmen dipegang teguh dan bertanggung jawab. Satu kata, satu perbuatan. Jujur dan terbuka. Menghargai waktu, menjaga prinsip dan nilai-nilai yang diyakini. Moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku baik. Moral dibagi menjadi dua, yaitu moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia. Sebagai suatu pengejawataan dari pancaran ilahi, moral murni disebut juga hati nurani. Moral terapan yaitu moral yang didapat dari ajaran berbagai ajaran filosofis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. Pembentukan nilai pribadi. Kepribadian merupakan integrasi dari keseluruhan kecenderungan seseorang untuk berperasaan, berkehendak, berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai dengan pola perilaku tertentu. Tahap perkembangan kepribadian. 1. Ada masa bayi, infansi, ditandai dengan kecenderungan trust, mistrust. 2. Masa kanak-kanak awal, early childhood, ditandai adanya kecenderungan anatomi, shame, doubt. 3. Ada masa prasekolah, preschool age, ditandai adanya kecenderungan inisiatif, guilty. 4. Ada masa sekolah, school age, ditandai adanya kecenderungan industri, inferior theory. 5. Ada masa remaja, adolescence, ditandai dengan adanya kecenderungan identity, confusion. 6. Ada masa dewasa awal, young adulthood, ditandai dengan kecenderungan intimasi, isolation. 7. Ada masa dewasa, adulthood, ditandai dengan kecenderungan generality, stagnation. 8. Ada masa hari tua, senescence, ditandai dengan kecenderungan ego, integrity, despair. Bab 8. Personal value influence ethical choice. Ini kelanjutan dari bab 7. Unsur-unsur pokok dalam etika. 1. Kebebasan. 2. Tanggung jawab. 3. Hati nurani. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan ada autonomy, non-malfeasance, beneficence, justice, fidelity. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Tahap perkembangan moral. 2. Lingkungan organisasi. 3. Tempat kedudukan kembali. Etika manajemen. Keputusan manajemen dan kegiatan organisasi yang berdasarkan pada nilai-nilai atau standar moral yang dianggap baik dan luhur dalam lingkungannya dan masyarakat. Etika dalam organisasi atau etika manajemen perhatiannya meliputi 3 hal, yaitu 1. Hubungan organisasi atau perusahaan dengan karyawan. 2. Hubungan karyawan dengan organisasi. 3. Hubungan organisasi dengan pihak luar. Tanggung jawab sosial. Terdapat 2 pandangan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial. 1. Menganggap perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, maka harus melakukan tanggung jawab sosial demi kemakmuran masyarakat. 2. Menganggap organisasi bisnis tidak perlu menjalankan tanggung jawab sosial, karena bertentangan dengan tujuan ekonomi perusahaan karena mengurangi laba. Kriteria tanggung jawab sosial. 1. Tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab legal, tanggung jawab etika, tanggung jawab diskresioner. Bab 9. Attitude can shape your life. Sikap. Rice, Brand, and Howe 2008 pada halaman 122. Sikap adalah sebuah pemikiran yang diterima sebagai kebenaran dan menuntut seseorang untuk berpikir, merasakan, atau bertindak secara positif dan negatif terhadap seseorang, ide, atau peristiwanya. Sikap mewakili kesiapan emosional seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sikap bukanlah sesuatu hal yang dimiliki seseorang ketika lahir, tetapi diperoleh dengan cara mempelajarinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat mempelajari sikap baru atau mengubah sikap lama. Komponen sikap. Ada 1. Aspek kognitif, aspek afektif, aspek konatif. Ciri-ciri sikap.
Gerungan 2009 pada halaman 163 sampai 164. Sikap tidak dibawa orang sejak lahir, sikap dapat berubah-berubah, sikap tidak dapat berdiri sendiri, sikap dapat merupakan satu hal tertentu. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Fungsi sikap Katz dalam Anwar 2015 pada halaman 53. Fungsi penyesuaian diri, fungsi pertahanan ego, fungsi ekspresi nilai, fungsi pengetahuan. Pembentukan dan perubahan sikap. Kulsum dan Jauhar 2016 halaman 122. Sikap dapat terbentuk atau berubah karena adopsi, diferensiasi, integrase, trauma. Faktor yang dapat mempengaruhi dalam pembentukan sikap menurut Ahswar 2011 30 sampai 37 halaman. 1. Pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama. 6. Pengaruh faktor emosional. Mengubah sikap diri sendiri. Pilihlah kebahagiaan, raihlah optimisme, pikirkan untuk dirimu, tetap memiliki pemikiran yang terbuka. Bab 10, Attitude Can Shape Your Life. Ini juga lanjutan dari bab 9. Mengubah sikap orang lain. Ubah kondisi yang mendahului perilaku tersebut, ubah konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Bagaimana organisasi atau perusahaan meningkatkan sikap karyawan? 1. Meningkatkan basic interpersonal skill. Cara meningkatkan interpersonal skill pada diri kita yaitu smile, tersenyum, jadilah apresiatif, perhatikan orang lain, melatih mendengarkan secara efektif, bawalah kebersamaan. Motivasi diri. Kiat meningkatkan motivasi diri. 1. Melawan rasa takut dan ragu, bergaul dengan orang yang memiliki motivasi diri, selalu berpikir positif, ingat kembali pada tujuan utama, bermimpi, lakukan sesuatu dengan senang hati. Keterbukaan untuk berubah. Beberapa penolakan terhadap perubahan adalah normal, hanya karena hal itu dapat mengubah rutinitas harian Anda. Namun Anda akan mendapat masalah jika memilih 3 sikap berikut: keras kepala, arogansi, tidak fleksibel. Baiknya jika ingin berubah, kalian tidak boleh memiliki 3 sikap ini. 4. Ada team spirit. Cara membangun semangat tim, menanamkan visi misi perusahaan pada anggota tim, menghargai perbedaan pendapat, saling percaya, lakukan komunikasi yang intensif dan efektif, adakan kegiatan bersama, saling menghargai kinerja antar anggota, tingkatkan kompetensi anggota tim. 5. Ada kesadaran kesehatan, dan terakhir ada kejujuran. Sekian materi yang saya sampaikan dalam semua materi Human Relation di semester 4 ini. Sekian materi rangkuman yang bisa saya sampaikan di mata kuliah Human Relation untuk ujian tengah semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.